Yang disampaikan sama Mas Jal itu betul. Kita tidak pernah khawatir kalau ditinggalkan kekuasaan. Kita cuma khawatir kalau ditinggalkan rakyat, kira-kira seperti itu. Sederhananya kayak begitulah. Nah kalau Fahri Hamzah bilang begitu, ya tanya Fahri, masa pertanyaan Fahri tanya ke gua. Kita sendiri nggak ngerti maksudnya apa. Artinya bahwa kemarin berapa hari yang lalu Partai A masih dukung Anies, lalu berubah. Ada Partai B masih dukung Anies, lalu berubah. Nah sampai tanggal 29 ada nggak yang kemudian tadinya tidak dukung Anies lalu berubah dukung Anies? Mungkin dong, kemungkinan itu sama saja besarnya. Artinya bahwa jangan kita patahkan, jangan kita tiadakan, jangan kita hilangkan juga kemungkinan dinamika politik yang sangat dinamis itu berjalan. Wakil Ketua Gelora Fahri Hamzah menyampaikan pandangan partainya dalam Pilgub Jakarta 2024. Gelora bersama Kim Plus mengusung Ridwan Kamil Suwono di Pilgub DKI Jakarta. Tidak tanggung-tanggung, pasangan ini diusung 12 partai atau mereka didukung 91 kursi DPRD DKI Jakarta. Rincian parpol pengusung RK Suwono yang tergabung dalam Kim Plus yaitu Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, BSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora Perindo, dan P3. Fahri terang-terangan memuji sikap Gerindra yang sudah berlapang dada, tidak mengusung kadernya di Pilgub Jakarta. Hasilnya Gerindra berhasil membentuk koalisi besar. Fahri menilai karena RK Suwono sudah didukung mayoritas parpol, ia menilai sudah tidak perlu lagi ada Pilkada Jakarta. Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Susono dalam pilkada yang akan datang. Karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu. Ia mengatakan, seharusnya Ridwan Kamil dan Suswono langsung dipilih secara aklamasi dalam pilkada mendatang. Menurutnya, masyarakat Jakarta merindukan pemimpin yang fokus menjalankan tugas sebagai gubernur, bukan yang sibuk berpolitik. Fahri Hamzah mengaku mengenal Suswono dengan baik dan berharap tidak ada konflik di antara Ridwan Kamil dan Suswono jika nantinya terpilih. Fahri juga menyindir gubernur pendahulu yang dianggap sibuk berkompetisi dengan pemerintah pusat, alih-alih mengurus Jakarta sebagai ibu kota. Ia menegaskan gubernur memiliki tugas untuk meneruskan kebijakan dan program pemerintah pusat di tingkat daerah. Menurutnya, gubernur merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat. Namun ia menilai gubernur Jakarta sebelumnya memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan pusat. Ia menganggap kinerja gubernur sebelumnya perlu diperbaiki. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Sementara itu, Jarod Saiful Hidayat menyebut Pilkada Jakarta sangat strategis. Harusnya tidak boleh ada kotak kosong ataupun calon boneka di Pilkada. Namun melihat kondisi saat ini, Jarod menantang agar nantinya Ridwan Kamil dan juga Suswono berani untuk melawan kotak kosong. Apalagi calon gubernur independen diduga melakukan pencatutan KTP untuk administrasi maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Dan itu menurutnya adalah pelanggaran serius. Ini harus dijawab ini. Oke. Terkait apa tadi? Terkait Pak Ridwan Kamil Oke, ya. dan di deklarasi. Kita lihat ya nanti ya deklarasi itu, dan kita bisa melihat ya bagaimana nantinya gitu ya. Kalau itu terjadi, maka PDI secara otomatis tidak bisa mencalonkan sendiri. Kalau begitu, kami tantang apakah berani ya pasangan yang akan deklarasi dengan memborong semua partai itu melawan kotak kosong, ya, melawan kotak kosong, ya. Mari kita lihat. Atau ini akan berusaha diproloskan calon independen sebagai calon boneka, ya, karena banyak sekali, ya,
ini masukan suara dari warga yang merasa atau membuktikan KTP-nya dibegal, KTP-nya dicatut. Ini sudah pelanggaran yang serius menurut saya. Mari kita kontrol sama-sama ya. Jadi kami tantang gitu, mari kalau seperti itu kita berdiri teguh bahwa PDI Perjuangan akan melawan ya siapapun juga yang merusak atau yang membuat demokrasi tidak sehat di kota daerah khusus Jakarta ya, di mana ini menjadi Jakarta itu menjadi magnet, menjadi percontohan perpolitikan di Indonesia ya. Jadi kami akan posisi itu dan kami akan selalu bersama dengan rakyat, yang mana rakyat menginginkan ada pilihan-pilihan yang sehat di dalam pertarungan kontestasi kepala daerah, utamanya di Jakarta ya. Pak Jarod, izin